saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan. Pada malam hari ini kami bersama dengan Ibu Esther Cahya, seorang sarjana psikologi alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang saat ini menjadi staf psikolog di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Dan juga sebagaimana biasanya juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi bersama-sama dengan kami akan berbincang-bincang mengenai suatu topik, yaitu membantu anak yang takut sekolah. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ini ada banyak orang tua yang menjadi pendengar dari Telaga ini yang sudah punya anak yang sebenarnya harus masuk sekolah gitu Pak Paul. Tetapi mereka kesulitan karena anaknya merasa takut atau enggan pergi ke sekolah. Nah, di zaman seperti ini, di mana anak-anak juga disediakan sarana sekolah pada usia sedini mungkin, sebenarnya bagaimana kita bisa sebagai orang tua itu bisa mengenali secara dini anak yang enggan atau takut masuk sekolah? Yang Pak Gunawan tadi ungkapkan memang adalah kenyataan Pak Gunawan. Jadi di tempat kami ada beberapa orang tua yang datang membawa anak-anak mereka. Dan rupanya anak-anak itu mengeluhkan bukan saja keluhan-keluhan yang bersifat emosional, tapi keluhan yang bersifat fisik pula. Nah, kebetulan di klinik kami yang menangani masalah-masalah ini adalah staf psikolog kami, Ibu Esther Cahya. Jadi kami sangat bersenang hati pada hari ini dapat mengundang beliau untuk hadir bersama kita semua, Pak Gunawan. Nah, mungkin secara langsung kita bisa bertanya kepada Ibu Esther Cahya. Bu Esther, bagaimana ciri anak-anak itu yang takut sekolah ya? Memang ada beberapa ciri-ciri yang cukup jelas ya pada anak-anak tertentu. Tapi sebelum saya katakan ciri-ciri itu, ingin saya jelaskan terlebih dahulu bahwa takut sekolah itu bukan hanya terjadi pada anak-anak yang baru pertama kali sekolah. Tetapi ada anak-anak yang mungkin seminggu, 2 minggu, atau bahkan beberapa bulan pertama sekolah baik-baik saja, sampai pada satu titik tiba-tiba jadi takut sekolah. Nah, ciri-cirinya seperti yang dikatakan Pak Paul tadi, yang mungkin nyata ya dari fisik ya. Jadi kadang-kadang mau berangkat sekolah, mungkin baru bangun pagi gitu, juga dibangunkan pagi-pagi oleh orang tua sudah mulai mengeluh, baik sakit perut, pusing, rasanya ingin ke belakang gitu ya. Kadang-kadang mau sampai sekolah, begitu masuk pagar sekolah juga sudah mulai bilang ada yang mau muntah dan sakit perut. Itu kira-kira ciri fisiknya. Dan kalau mau dianggap main-main ya, sebenarnya kalau diamati ya memang sungguh-sungguh anak itu sakit ya. Kadang-kadang ada yang memang sampai pucat dan keringat dingin untuk masuk ke sekolah. Selain itu juga ada ciri-ciri yang nampaknya yaitu biasanya menangis, nggak mau berpisah dari orang tuanya. Kalau yang ikut antar jemput mungkin untuk naik ke mobil jemputan aja juga sudah mulai ketakutan dan menangis. Belum sampai sekolah ya, baru mau masuk ke mobil antar jemput sudah menangis. Beberapa anak yang TK juga mungkin memperlihatkan jadinya malam hari yang tadinya sudah nggak mengompol, tiba-tiba jadi mengompol. Lalu kalau yang tadi saya katakan sudah sekolah, lalu tiba-tiba takut sekolah itu biasanya juga salah satunya nilainya mulai jadi merosot. Kira-kira itu ciri-ciri yang menandakan anak-anak ini punya masalah dengan sekolah, begitu Pak Gunawan. Apakah dengan teman-temannya mereka itu bisa bergaul dengan baik biasanya, Bu Esther? Nah, tergantung juga ya Pak Paul ya, kalau penyebabnya apa gitu. Jadi apakah ada misalnya yang di sekolah jadinya nggak bergaul, tapi di rumah bergaul dengan biasa ya dengan adik kakaknya, atau gara-gara masalah ini di rumah pun dia jadinya menarik diri, nggak mau bermain dengan adik kakaknya? Kalau kebanyakan kasus yang saya lihat, rasanya memang orang tua punya kesan anak-anak ini sepertinya jago kandang gitu ya.
mungkin di rumah dia malah kadang-kadang mengekspresikan ketakutannya di sekolah itu dengan dia sepertinya nakal di rumah, tetapi di sekolah dia jadi penakut. Jadi tidak cenderung menarik diri, jadi penonton, nggak mau bergaul dengan teman-temannya begitu. Dan apakah anak yang seperti ketakutan itu bisa terus terang dengan orang tuanya? Ada ya yang mengatakan memang keluhan-keluhan tertentu, mungkin gurunya atau teman-temannya, tetapi ada anak-anak yang ya langsung begitu aja ya, mau ke sekolah dengan tanda-tanda seperti yang saya katakan tadi, tapi dia nggak bisa mengatakan dia takut terhadap apa dan kepada siapa begitu. Bisa nggak Ibu Esther memberikan kepada kami gambaran penyebabnya Bu Esther yang umum ya? Kalau untuk anak-anak yang pertama kali sekolah, misalnya pertama kali masuk playgroup atau TK, rasanya memang pengalaman pertama berpisah cukup lama dengan orang tua ini yang menjadi hal yang tidak enak buat anak-anak tersebut. Karena selama ini kan sebelumnya dia selalu ada di rumah, dekat dengan orang tua, di dalam keluarga yang aman. Tetapi sekarang mereka harus masuk ke sebuah lingkungan baru yang belum diketahui sama sekali, orangnya teman-temannya baru, gurunya baru, ruangannya baru gitu. Jadi itu menimbulkan kecemasan atau hilangnya rasa aman pada anak-anak itu. Selain itu, kalau yang sudah masuk sekolah, bisa juga karena pengalaman menghadapi guru yang galak atau dimarahi, ditegur guru gitu ya. Terus atau ada teman yang mungkin yang cenderung agresif, yang begitu dia di sekolah dipukuli atau diancam dengan hal-hal tertentu. Atau mungkin anak-anak yang takut dengan pelajaran tertentu gitu. Misalnya pelajaran matematika atau terhadap guru tertentu, guru olahraga gitu ya. Itu juga bisa menjadi pemicu dari ketakutan anak-anak. Ya. Bagaimana dengan anak-anak yang memang pada dasarnya penakut itu, Bu? Jadi artinya memang sukar untuk bergaul dengan teman-temannya. Kalau dia pertama kali dibawa ke sekolah dan langsung menemukan lingkungannya yang dia bisa cocok, kan tidak ada masalah. Tapi anak ini memang dari dasarnya, dari rumah itu sudah sendirian, tidak punya saudara dan sebagainya. Apakah itu bisa menjadi penyebab anak enggan ke sekolah? Iya, itu bisa juga menjadi penyebab ya. Karena kalau kita lihat kan cukup banyak anak-anak lain yang rasanya walaupun punya guru galak gitu ya, atau mungkin diancam oleh teman, atau pelajaran-pelajaran tertentu sulit, tapi tetap bisa survive, tetap bisa bertahan gitu mengikuti sekolah. Tetapi ada anak-anak tertentu yang memang dasarnya juga mungkin istilahnya apa, nyalinya kecil gitu kali ya. Iya. Yang begitu ketemu kesulitan langsung ciut begitu. Memang anak-anak yang seperti ini punya kemungkinan yang lebih besar untuk menghadapi masalah ketakutan di sekolah ini. Iya. Ada juga pengalaman orang tua yang anaknya itu yang pertama kali bisa masuk sekolah dengan gampang gitu, dengan biasa. Kemudian setelah 1 minggu dia memutuskan tidak mau masuk sekolah karena dia merasa berbeda dengan teman-temannya yang lain, yaitu dalam hal seragam. Seperti kita ketahui bahwa sejak di TK pun anak memakai seragam tiap hari. Nah, anak ini kebetulan belum jadi gitu seragamnya, Bu Esther. Sehingga dia memutuskan untuk tidak mau ke sekolah. Nah, itu pengalaman seperti itu bagaimana? Ya, saya pikir itu untuk anak-anak seperti itu hanya karena tidak mau beda ya, tidak mau beda dengan teman-temannya. Tapi mungkin kalau memang penyebabnya hanya itu, dengan diberikan seragam saja mungkin masalahnya sudah selesai. Tapi kan awalnya kita tidak tahu gitu. Iya. Kenapa dia kok tiba-tiba tidak mau sekolah, biasanya tiap hari mau. Nah itu menemukan penyebabnya itu yang sulit. Betul, karena itu memang sebenarnya diharapkan adanya kerjasama ya antara orang tua dengan pihak guru juga ya, pihak di sekolah, untuk kira-kira hasil pengamatan di sekolah bagaimana. Dan juga saya pikir kalau TK biasanya kan masih ditunggu ya, ada orang tua atau ada yang mengantar yang bisa mengamati
mulai bisa menangkap gejala-gejalanya atau menerka-nerka kira-kira apa penyebabnya begitu. Bagaimana mengatasi anak-anak seperti itu, Bu Esther, sebagai orang tua? Ya, memang yang pertama-tama yang Pak Gunawan katakan tadi, yang sulit, yang susah-susah gampang ya, yaitu cari tahu dulu sebabnya. Nah, masalah sebabnya ini yang kadang-kadang memang butuh waktu lama juga ya. Ada anak-anak yang kalau ditanya, oh enggak, guru saya baik gitu, teman-teman saya baik, tapi tetap takut sekolah gitu. Tapi ternyata memang setelah dilihat-lihat lagi, ada unsur nyalinya kecil itu tadi. Kemudian memang gurunya pernah memarahi anak-anak yang lain. Dianya nggak pernah kena tegur langsung ya, tetapi melihat guru menegur atau menghukum teman-temannya, sudah ciut juga hatinya. Jadi memang mencari penyebab ini yang tidak mudah. Tapi itu yang sebenarnya nomor satu perlu kita ketahui penyebabnya. Ya. Nah, Pak Paul, dalam keadaan sekarang itu seringkali kan anak pergi ke sekolah itu seperti tadi Bu Esther juga katakan, diantar jemput, di rumah sudah dilepas itu. Sampai di sekolah pun oleh pengemudinya ya sudah dibiarkan turun sendiri, atau yang agak lebih bagus diantarkan oleh babysitternya atau apa pembantu rumah tangganya dan sebagainya, tetapi orang tua tidak terlibat di sana. Nah, padahal tadi Bu Esther katakan kerjasama antara orang tua dan guru itu kan penting sekali di sana. Nah, ini bagaimana Pak pemecahannya? Saya kira orang tua memang perlu lebih terlibat ya. Kalau orang tua terlalu mendelegasikan tugas mengorangtuai pada suster atau pada pembantu, dia akan kehilangan kesempatan ya untuk bisa mengenal apa itu yang menjadi penyebab perilaku anaknya sekarang ini. Jadi kedekatan itu penting sekali. Kalau anak nggak merasa dekat dengan orang tua, dia juga mungkin enggan untuk bilang terus terang apa itu yang membuat dia nggak mau ke sekolah. Jadi sekali lagi, keterbukaan dan hubungan yang akrab antara orang tua anak memang sesuatu yang mutlak, bukan suatu pilihan ya, boleh ada atau boleh nggak ada. Saya ingin menambahkan satu hal juga Pak Gunawan dan Ibu Ida. Tadi kita membicarakan hal-hal yang bersumber dari sekolah, yang membuat si anak itu takut ke sekolah. Ada kemungkinan pula yang terjadi kebalikannya. Jadi ada anak-anak yang takut ke sekolah karena takut meninggalkan rumah. Nah, pertanyaannya kenapa takut meninggalkan rumah? Ada anak yang tahu bahwa di rumah itu orang tua sering bertengkar. Ada anak yang mengkhawatirkan misalnya ayahnya akan memukuli adiknya. Ada anak yang mengkhawatirkan ayahnya akan memukuli ibunya. Hal-hal seperti itu. Sehingga waktu dia ke sekolah, dia mengkhawatirkan keadaan rumahnya sendiri. Nah, akibatnya waktu dia ke sekolah, dia merasa cemas, dia merasa tidak tenang. Nah, apa yang terjadi selanjutnya adalah dia menjadi enggan ke sekolah. Sebab apa? Sebab dia merasa dia bertugas untuk berada di rumah. Seolah-olah dia mempunyai anggapan dengan dia berada di rumah, dia bisa melindungi misalkan adiknya atau mamanya yang berada di pihak yang lemah dari misalkan serangan ayahnya. Atau dia merasa dia adalah anak yang bisa membuat ayahnya tidak marah dengan dia ada di rumah, dia bisa mencegah ayahnya jadinya meledak dan sebagainya. Jadi hal-hal ini juga bisa membuat si anak akhirnya khawatir dan tidak mau ke sekolah. Jadi memang kenapa anak tidak mau sekolah bisa muncul dari sekolah sebagai sumbernya atau bisa juga muncul dari rumah. Ada anak-anak yang di rumah terlalu sering mendengarkan orang tuanya bertengkar, sehingga dia peka dengan amarah. Nah, waktu dia bersekolah, dia mendengar gurunya marah kepada temannya, dia takut sekali. Karena seolah-olah dia mengalami ketakutan yang sudah dialaminya di rumah. Nah, jadi dia akhirnya juga takut ke sekolah karena ada trauma tertentu yang telah dialaminya. Tapi bisa jadi kebalikannya. Karena dia terbiasa mendengar orang tuanya bertengkar di rumah, waktu dia ke sekolah dan mendengar gurunya marah-marah, dia justru tidak merasa terganggu karena sudah kebal. Begitu. Apakah Ibu Esther pernah menemukan kasus yang serupa juga? Iya ya. Itu tapi biasanya memang kondisinya lebih kompleks lagi ya. Dan biasanya memang lebih susah untuk kita temukan apa penyebab ketakutannya gitu. Yang pasti dia di sekolah nggak tenang, di rumah juga nggak tenang begitu jadinya.
Apakah Ibu Esther pernah menemukan bahwa anak-anak yang takut ke sekolah ternyata di rumah mempunyai problem tertentu? Bukan dianya bermasalah, tapi antara orang tuanya juga ada masalah. Iya, saya pernah, cuma ini memang bukan anaknya langsung, tapi cerita ketika dia sudah lebih besarnya ya, pengalaman ketika dia lebih mudanya gitu. Jadi dia katakan ketika dia umur 5 atau 6 SD, pada saat itu orang tuanya bercerai, lalu ada ketakutan karena pada waktu itu terjadi perebutan gitu ya, adiknya akan ikut siapa gitu dalam sebagai hasil perceraian itu. Jadinya dia takut untuk berangkat ke sekolah karena dia takut setibanya di rumah nanti adiknya sudah diambil oleh pada waktu itu ibunya gitu ya, pihak ibunya. Jadinya akhirnya begitu berat untuk meninggalkan rumah untuk ke sekolah itu. Oke. Jadi memang masalah-masalah ini bisa kompleks sekali dan tugas kita adalah untuk mencari tahu penyebabnya ya, baru kita bisa menyelesaikan masalahnya ya. Kalau yang lainnya lagi Bu Esther, apa yang bisa kita lakukan ya untuk membantu si anak yang mengalami ketakutan ini? Apakah kita perlu memaksa dia untuk tetap ke sekolah, memarahi dia supaya dia lebih tegar lagi? Apakah itu cara yang baik? Soal memaksakan ke sekolah mungkin bukan istilah dipaksakan, tetapi sedapat mungkin ya anak dianjurkan untuk ke sekolah gitu. Kecuali memang keluhan fisiknya sudah sedemikian rupa beratnya, misalnya memang sampai dia harus buang air terus atau dia sampai harus muntah-muntah, rasanya juga mungkin sulit ya kalau orang tua untuk meninggalkan di sekolah. Tetapi tanpa keluhan fisik yang seperti itu, sedapat mungkin memang orang tua jangan sampai membiarkan atau mengizinkan anak untuk tidak berangkat ke sekolah gitu. Karena untuk anak-anak seperti ini, begitu dapat angin untuk nggak sekolah ini, biasanya pasti akan mengalami kemunduran ketika pada saatnya dia harus sekolah nanti. Jadi waktu dia harus masuk lagi, biasanya justru gejala-gejalanya akan lebih macam-macam lagi gitu. Karena mungkin dia harus mulai dari nol begitu. Jadinya usahakan untuk tetap sekolah, tetapi pendampingan itu yang amat sangat diperlukan oleh si anak. Jadi pengakuan dari orang tua bahwa rasa takut itu adalah wajar, maksudnya sah-sah aja untuk kamu merasa takut, bahwa orang tua memahami bahwa anak ini ketakutan, itu amat sangat berarti buat si anak ya. Jadi bukannya dia takut sendirian, kan kadang-kadang orang tua suka gak usah takut gitu aja, takut gitu ya, atau pengecut, atau semakin diberikan label-label yang bukannya mendorong anak untuk berani, malah semakin ciut hatinya begitu Pak Paul. Jadi penting sekali orang tua tidak menambah ketegangan anak ya. Dengan orang tua memarahi anak, sebetulnya orang tua itu menambah ketegangan anak. Iya. Dan ketegangan enggak meredakan ketakutan ya. Betul. Malah membuat ketakutan makin membesar. Semakin berlipat ganda. Tapi kalau dia diberi pendampingan, diberi pengakuan itu ya, lalu juga diberi waktu untuk dia menyesuaikan diri lagi, untuk dia bisa mengatasi penyebab-penyebab ketakutan itu akan lebih menolong buat anak. Jadi kita mau mengakui bahwa ketakutan itu adalah reaksi yang wajar, tidak ada yang harus malu ya dengan rasa takut ini, dan juga bahwa ketakutan terhadap penyebab itu adalah hal yang wajar pula ya. Misalkan takut karena ada teman-teman yang suka mengganggunya, suka melecehkannya, dan kebetulan teman-temannya itu jumlahnya lebih banyak atau tubuhnya lebih besar sehingga dia merasa takut. Mungkin sebagai orang tua ada baiknya juga kita mengakui bahwa ketakutan terhadap hal seperti itu juga adalah hal yang wajar ya. Iya. Jadi cukup realistis begitu ya. Memang kalau mungkin papa atau mama menjadi seperti kamu, papa mama juga akan ketakutan gitu. Tetapi bagaimana kita nih sekarang cari cara untuk mengatasinya? Mungkin itu akan menguatkan sekali buat si anak. Jadi paling tidak sebagai orang tua tega ya untuk anaknya itu, misalnya ya terpaksa harus dipaksa berpisah dengan orang tuanya selama sekolah itu. Ya Bu Esther, ini ada pengalaman dulu ya. Waktu anak saya itu dulu juga
takut waktu sekolah itu, sampai waktu ditutup ruangannya itu dia buka jendela, dia melompat. Tapi akhirnya juga dipaksa sama gurunya dimasukkan lagi. Tapi kami sebagai orang tua itu ya nggak tega. Iya, itu memang. gimana Pak Bu Esther? Kalau ada sekolah tertentu yang rasanya masih mengizinkan ya, paling tidak orang tuanya untuk bisa ada di depan kelas kalau untuk anak-anak yang dengan kasus seperti itu, sehingga kalau dia buka jendela atau dia ngintip jendela paling nggak dilihat oh ada mama gitu ya. Cuma memang nggak semua sekolah sayangnya mengizinkan seperti itu, jadi ya memang harus tega juga ya. Ya di Panderman itu enggak boleh. Sebetulnya yang lebih baik yang mana Bu Esther? Membiarkan anak itu di sekolah sendirian atau untuk sementara si orang tua menemani. Jadinya ya berada di dalam gedung sekolah meskipun mungkin tidak langsung di kelas ya. Tapi di pekarangan sehingga si anak tahu bahwa ibunya atau ayahnya berada di pekarangan sekolah. Sebetulnya mana yang lebih baik? Kalau menurut saya apalagi kalau memang anak itu punya masalah dengan nyali yang seperti yang kita katakan tadi, ada baiknya memang pendampingan itu ya. Jadi ada orang tua ada di dalam kompleks itu gitu. Karena dari beberapa kasus yang pernah saya hadapi, dengan sekolah mengizinkan seperti itu, prosesnya juga ternyata lebih cepat. Dalam waktu beberapa minggu anak sudah tidak keberatan untuk ditinggalkan oleh orang tuanya. Tetapi memang minggu-minggu pertama begitu berat. Pertama dia harus yakin orang tua ada di depan kelas. Lama-kelamaan yang penting dia tahu mama ada di pekarangan. Lama-lama yang penting waktu istirahat saya bisa ketemu mama. Dan akhirnya sekarang ditinggal sudah tidak apa-apa. Jadi prosesnya malah lebih positif daripada dipaksa seperti itu ya. Mungkin kalaupun bisa butuh waktu yang akan lebih panjang lagi bagi si anak. Akhirnya anak itu selama 3 bulan menangis terus di dalam kelas. Iya, lebih sulit. Tapi mungkin ada cara lain juga ya, dengan kalau memang sekolah tidak mengizinkan, kita bisa menggunakan pendekatan teman-teman. Yaitu sebagai orang tua kita coba carikan teman yang mungkin rumahnya dekat, cukup terjangkau, kenalan gitu ya dengan orang tuanya. Kemudian kalau memungkinkan diundang ke rumahnya, atau mungkin anak ini dibawa main ke rumah teman-teman itu supaya sedikit demi sedikit dia mulai merasakan ada rasa aman gitu, ada orang-orang yang dia cukup kenal di kelas begitu. Mungkin proses ini juga bisa membantu mengurangi ketakutan anak kalau memang orang tua dilarang untuk bisa menemani di dalam kelas. Sebenarnya ada baiknya juga kalau menurut saya Bu Esther itu masa-masa persiapan gitu. Jadi sebelum tahun ajaran dimulai, anak sudah mulai dikenalkan dengan sekolah gitu. Jadi artinya sering diajak lewat di depan sekolah itu, atau kadang-kadang ada kesempatan masuk ke dalam sekolah itu, diperkenalkan tadi Pak Pol katakan, nah itu teman-temannya yang dekat rumahnya itu sudah sekolah di sana. Itu juga akan sangat membantu saya rasa Pak. Iya, bisa. Iya. Tapi kalau memang ternyata ada pengalaman-pengalaman trauma tertentu nanti ketika dia sekolah tetap akan muncul itu ya. Iya. Kalau trauma tertentu itu ya. Ya itu sebagai upaya aja untuk mengurangi kecanggungan anak masuk ke sekolah. Cuman masalahnya memang agak jarang itu sekolah-sekolah khususnya TK yang memberikan hari-hari tertentunya itu bisa terbuka untuk umum seperti itu, di mana beberapa anak khususnya calon murid situ yang diperbolehkan masuk gitu. Padahal itu saya rasa kok sesuatu yang penting. Tetapi ini Pak Paul dan Bu Esther, ada pengalaman juga orang tua yang menjadi jengkel kepada anaknya karena tekanan dari teman-teman orang tuanya. Yang saya maksud adalah teman-teman dari orang tua ini seolah-olah mengejek atau melecehkan si orang tua ini. Kenapa anakmu itu kok penakut sekali dan sebagainya. Lalu orang tua ini jadi jengkel, sehingga anaknya yang jadi sasaran dipukuli dan sebagainya, dipaksa untuk masuk sekolah tadi. Bagaimana Pak? Karena si anak mempermalukan mereka ya. Iya. Saya kira orang tua ya sebagai manusia seperti kita semua tidak lepas dari tekanan perbandingan ya. Dalam perbandingan itu ya kita ingin anak-anak kita normal-normal atau justru di atas dari yang normal ya.
Jadi waktu anak kita di bawah yang normal, kita ya berasa malu. Namun penting kita harus sadari bahwa setiap anak itu tidak sama. Tadi Ibu Esther sudah menekankan bahwa ada anak yang sejak lahir membawa karakteristik keras, kuat. Ada anak yang sejak lahir membawa karakteristik yang agak lembut, sehingga mudah takut dan sebagainya. Jadi orang tua harus menerima anak apa adanya, sehingga tidak tunduk pada tekanan-tekanan dari luar, harus seperti anak-anak yang lain. Ibu Esther, bagaimana secara rohani ya sebagai orang Kristen, apakah ada cara-cara yang bisa kita lakukan juga ya untuk menolong anak-anak yang takut ke sekolah ini? Sebenarnya ini juga kalau memang keluarganya kuat ya dari segi rohani, juga bisa dijadikan ini seperti sebuah pokok doa gitu di dalam keluarga, bahwa berdoa untuk si anak yang namanya siapa gitu untuk bisa sekolah dengan berani gitu misalnya. Jadi kalau memang keluarga itu punya jam doa bersama, mungkin bisa dijadikan pokok doa yang rutin gitu setiap malam, atau juga ketika sebelum anak berangkat sekolah, mungkin misalnya diajak baca satu ayat Alkitab yang mengatakan jangan takut atau yang menguatkan seperti itu, lalu diajak berdoa. Dan saya rasa dengan pendekatan seperti itu, anak juga merasa bahwa papa mama amat sangat memperhatikan dia gitu ya. Papa mama juga berdoa buat dia. Selain itu, sebenarnya sekolah minggu juga bisa menjadi wadah untuk membantu anak-anak yang secara karakternya lemah tadi itu ya. Jadi mereka sejak kecil juga sudah diperkenalkan dengan komunitas di luar keluarga. Dengan membiasakan anak-anak sekolah minggu dari kecil, saya pikir itu juga termasuk salah satu cara mempersiapkan, seperti istilah kata Pak Gunawan tadi, mempersiapkan anak untuk sekolah, yang khususnya yang prasekolah sampai dengan TK, SD. Pengalaman sekolah minggu itu biasanya cukup menolong buat mereka. Yang lain lagi Bu Esther ya, kalau benar-benar ya memang ada orang atau teman yang jahat ya, yang nakal, apa yang harus orang tua lakukan? Ya ini memang tidak semudah, karena itu anak orang ya, nggak bisa langsung kita marahi. Tapi paling tidak mungkin kita bisa mengajarkan tips, memberikan tips-tips tertentu kepada si anak bagaimana menghadapi teman-teman yang agresif ya. Mungkin misalnya kalau memang anaknya bukan yang cukup berani, ya dengan lebih baik menghindari teman-teman yang nakal gitu misalnya. Atau kalau misalkan memang sampai harus diserang, mungkin perlu dilatih juga untuk membela diri kali ya. Maksudnya diberitahu kapan memang dia diserang, dalam arti kalau sudah dipukul dan disakiti yang berbahaya, kapan dia memang harus bertindak gitu. Bukan hanya berdiam diri. Atau orang tua yang mungkin harus datang ke sekolah dan memberitahukan guru atau betul. menegur langsung anak tersebut agar tidak mengganggu anaknya ya. Iya, lewat guru paling ya pendekatannya. Nah Bapak, dalam hal ini tentunya para pendengar kita juga mengharapkan ada pegangan dari firman Tuhan. Bapak bisa bacakan ayat untuk itu. Saya akan bacakan dari Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Meskipun konteksnya di sini adalah dalam tubuh Kristus dan dosa, tapi kita bisa terapkan untuk masalah yang telah kita bahas. Orang tua perlu memimpin anak kembali ya ke jalan yang benar, tidak hidup dalam ketakutan, tapi lakukanlah dalam roh lemah lembut. Jangan malah memarah-marahi anak. Ya. Nah, dengan demikianlah tadi saudara-saudara pendengar, Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan kami baru saja berbincang-bincang tentang membantu anak yang takut sekolah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Akhirnya kami dari studio mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.